Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Sarota Kitab edisi hari Kamis 21 Juli 2022. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk itu, sebelum kita juga membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Di saat ini, sebelum memulai aktivitas kami datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Saat ini juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang membuka hati kami, agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka bacaan dari Hosea pasalnya yang keempat. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Hosea 4 ayat 1 sampai ayat 10. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita disapa oleh tema dosa Israel dirinci. Pasal ini diawali dengan maksud Allah untuk menyeret Israel ke meja hijau Allah. Karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh Israel di ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada pengenalan. Terlalu banyak orang yang tidak setia. Dan ungkapan pada ayat 1 merupakan ungkapan kunci dan sentral dalam pemberitaan Hosea tentang betapa dalam dan hebatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Israel. Untuk semua yang Israel lakukan, Allah bertindak bukan sebagai suami, tetapi sebagai hakim. Melalui Hosea disampaikan bahwa Allah tidak hanya mengadukan orang Israel, tetapi juga para imam dan para nabi pada ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5, yang mestinya menuntun umat kepada kebenaran Allah.
para imam dan para nabi ternyata tidak menjalankan tugas sesuai dengan panggilannya sebagai nabi atau imam. Mereka lebih mengutamakan materi ketimbang menyatakan kebenaran Allah pada ayat 6 dan 8. Bahkan Hosea melihat bahwa pejabat agama lah yang melopori sikap menolak pengenalan akan Allah di ayat yang ke-6. Kata menolak berasal dari kata Ibrani atau yada, yang berarti menolak persekutuan yang intim dengan Allah dan berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Allah tidak tinggal diam melihat sikap penolakan umat terhadap dirinya. Allah tidak hanya menghakimi, tetapi juga menghukum. Bangsa Israel dan para pejabat agama akan mendapat hukuman yang sama dari Allah. Namun di balik penghukuman itu juga ada berita pengharapan di ayatnya yang ke-15. Jika engkau ini bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen adalah pemimpin rohani bagi lingkungannya. Baik kita kepala rumah tangga, baik kita sebagai istri, sebagai anak-anak, kita semua adalah pemimpin rohani bagi lingkungan kita. Maka peringatan dan tudingan dosa ini seharusnya menjadi tanda awas, menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai perilaku dan sikap kita yang tidak peduli kepada masyarakat sekeliling membuat semua orang semakin berdosa. Ingat, Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari yang indah yang Engkau berikan. Di malam kami telah beristirahat dengan baik, dan pada saat ini kami boleh bangun. Syukur atas itu kami panjatkan kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami pula bersyukur. Sebelum memulai aktivitas, kami datang ke hadirat-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami. Kami adalah orang-orang pemimpin rohani bagi lingkungan kami. Engkau yang menolong kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi jemaat kami di tempat dan di jemaat Silo. Tuhan, di tengah-tengah syukur kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang tidak kami sebutkan namanya tetapi ada di dalam hati kami. Engkau yang melawat mereka. Mereka sangat merindukan jamahan tangan pengasihan-Mu, jamahan tangan kesembuhan yang hanya daripada-Mu. Kiranya Engkau yang menjamah mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih. Tubuhnya yang sakit boleh kembali sehat. Dan mereka boleh melakukan tugas aktivitas mereka. Dan di tengah-tengah tugas aktivitas yang mereka lakukan, mereka boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Kami juga teringat orang-orang yang sedang dalam duka cita. Engkau yang terus memberikan penghiburan kepada mereka. Engkau yang memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga yang dikasihi. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa segala pergumulan kami, baik kami sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga pun, sebagai anak-anak di dalam keluarga. Engkau yang menolong kami dalam kami menjalankan tugas, tanggung jawab, usaha, pekerjaan, pun anak-anak-Mu yang menuntut ilmu. Engkau yang memberkati Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang kami boleh lakukan itu hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memegahkan diri kami, tetapi
selalu kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan melakukan tugas aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami di hari ini. Engkau yang memberkati, agar kiranya boleh menjadi berkat untuk keluarga. Inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah, demikian renungan harian Sarota kita edisi hari Kamis. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.